Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, pada video materi ini saya akan menjelaskan tentang driver motor atau rangkaian driver motor H-bridge. Ini dinamakan dengan H-bridge karena memang konfigurasinya seperti huruf H, H-bridge ya di jembatan H, kemudian menggunakan salah satu jenis transistor komponen yang namanya ERF atau MOSFET di sini. Nah, komponen yang saya pergunakan diantaranya ada ERF 9530. Ini untuk yang MOSFET ERF yang P-channel, ada 2 buah di sini. Kemudian ada juga ERF 540 MOSFET N-channel. Jadi yang atas ini P-channel, kemudian yang bawah ini itu N-channel. Nah, teman-teman bisa searching, bisa cari untuk rangkaian driver motor tipe H-bridge ERF MOSFET itu MOSFET ada di Google, ada banyak sekali. Ini salah satu yang saya buat yang berhasil saya uji coba. Kemudian tentang pengertian H-bridge. Jadi H-bridge itu dia fungsinya untuk apa? Di sini H-bridge MOSFET driver motor MOSFET yang saya pergunakan itu untuk menjalankan untuk mengendalikan kecepatan dan arah putaran dari motor DC. Jadi di tengah ini itu ada sebuah motor DC dengan 2 buah kutub ya di kanan dan kirinya, positif dan negatif. Nah, driver motor ini berfungsi untuk mengendalikan kecepatan dari motor DC dan mengendalikan arah putarannya. Jadi tidak hanya kecepatan tapi juga arahnya. Nah, kemudian untuk driver motor ini dia menggunakan 2 buah pin ya, 2 buah pin untuk, mengatur arah putarannya dan untuk mengatur kecepatannya. Jadi dia menggunakan 2 buah pin. Mohon maaf karena agak sedikit batuk-batuk. Oke, selain IRF 9530 dan IRF 540 MOSFET, ada komponen lain yang kita pergunakan, di antaranya ada resistor 1K, ini resistornya 1K semua. Kemudian juga ada komponen resistor NPN BD139. Ini bisa diganti dengan jenis transistor NPN yang lain, selama dia itu konfigurasinya NPN. Jadi harus NPN untuk yang bagian transistornya yang ini. Oke. Kemudian, untuk prinsip kerja dari, sistem H-bridge, driver motor ini, itu kuncinya ada di bagian sini. Jadi ada di bagian transistornya yang ini. Jadi ketika kita kasih logika 1 di transistor NPN BD139, maka bagian sini, bagian kiri ini yang awalnya tadi bernilai positif, VCC, itu berubah jadi nilainya kualitasnya menjadi negatif. Ini ya. Jadi ketika ini dibuka, maka bagian yang sini itu berubah dari positif ke negatif. Bagian yang sini juga sama, ketika transistor dari BD139-nya ini dibuka, dia nilainya positif menjadi negatif karena bagian ini itu dia tersambung dengan ground. Nah, ketika dia berubah polaritas maka akan ada maka ini IRF yang 540 ini dia akan terbuka. Kalau dia di sini positif dia tertutup, kalau dia di sini dia dikasih negatif, mohon maaf. Kalau dia positif dia terbuka, kalau dia negatif maka dia akan tertutup. Nah, ini karena saling berpasangan sehingga nanti akan ada aliran, tegangan ya dari bagian sini ke sini atau dari sini ke sini. Jadi saling saling silang seperti itu. Oke, kita lihat uji cobanya. Nah, ketika kita kasih logika 00 maka dia akan, diam, belum bisa berputar. Ketika salah satu logikanya kita ubah menjadi 10 di sini, maka dia akan putarannya ke kanan ya, putaran ke kanan seperti ini. Kemudian ketika kita kembalikan ke logika 0 lagi, maka dia akan kembali ke, kecepatan 0, seperti itu, ini berkurang. Oke, jadi
Kelebihannya apa? Kelebihan menggunakan driver motor yang jenis MOSFET, Hubrits IRF540 dan 9540 ini. Kan ada banyak ya driver motor di luar sana. Ada tipe, eee, bit ada tipe L298 itu yang paling banyak digunakan. Jadi kalau yang driver motor yang MOSFET ini, itu dia memiliki sistem pengereman. Jadi ketika logikanya bernilai sama atau bernilai 00 atau 11, maka dia bisa menghasilkan kecepatan sama dengan 0. Jadi langsung sistem pengeremannya itu langsung di sorting system di motor DC-nya. Oke, jadi lebih cepat dalam melakukan pengereman atau melakukan, apa itu namanya, membuat kecepatan si motor DC itu bernilai 0 itu lebih cepat dibandingkan dengan driver motor L298. Kemudian, driver motor ini dia hanya menggunakan 2 buah pin. Kalau L298 dia menggunakan 3 buah pin untuk mengatur putaran dan kecepatan motornya. Kalau yang ini dia hanya 2 pin saja untuk, mengatur atau mengendalikan kecepatan dan putaran, motor DC. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ketika logikanya 00 atau 11, dia akan cepat sekali untuk mengembalikan ke kecepatan 0. Seperti itu. Jadi dia punya sistem untuk melakukan pengereman. Nah, kalau yang L298 dia tidak punya sistem untuk melakukan pengereman di motor DC-nya. Sehingga dia lebih cepat untuk, kembali ke kecepatan 0. Jadi itu 2 kelebihan dari, driver motor, Hubrits, MOSFET IRF. Selain itu dia juga bisa menyalurkan tegangan lebih tinggi ya, dibandingkan dengan L298 dia bisa sampai, di atas 30 volt, seperti itu. Kalau teman-teman ganti jenis MOSFET-nya ini, misalkan MOSFET-nya yang lebih besar, IRL atau IRP itu, maka dia juga akan bisa, menyalurkan tegangan yang lebih besar, seperti itu. Oke, selain itu juga driver motor ini berfungsi untuk menjembatani ya, menjembatani antara mikro dengan motor DC. Kan kita tahu bahwa sebuah microcontroller itu dia bekerja di tegangan rendah, misal 3 volt, 5 volt. Sementara motor DC dia bekerja di level tegangan yang lebih tinggi, misalnya 12 volt atau 24 volt. Nah, si driver motor ini itu fungsinya untuk menjembatani tegangan tadi 12 volt dengan 5 volt sehingga, eee si microcontroller itu hanya perlu mengeluarkan tegangan 5 volt untuk bisa mengeluarkan tegangan 12 volt untuk, mengendalikan, motor DC, seperti itu. Oke, kita bisa lihat ini ke kanan, kemudian kalau yang ini dia ke arah sebaliknya ke kiri, seperti itu. Jadi dengan membalik polaritasnya, kita bisa, membuat putaran motornya itu bisa berubah arah, seperti itu. Oke, coba kita sedikit analisis ya untuk arahnya dia ke kanan. Oke, jadi di bagian sini itu ketika tidak ada logikanya, logika bernilai 0, maka dia akan menutup ya ini. Jadi bagian sini dia bernilai positif ya, bernilai positif. Kemudian karena bernilai positif, maka bagian sini dan sini dia tertutup semua sehingga, motornya tidak bergerak, seperti itu. Jadi tidak ada tegangan yang mengalir ke bagian tengah. Nah, ketika salah satu dibuka, maka akan ada tegangan yang masuk ke sini, tegangan yang masuk sehingga bisa memutar, motor DC. Oke, kita lihat arah putarannya. Oke, kita coba stop dulu. Kita lihat, logikanya, bisa nggak dilihat? Oke, kita akan coba lihat logikanya. Oke, nah ini ternyata dia bernilai 1 ya logikanya di bagian sini. Iya, sesuai. Karena ini dari atas VCC masuk ke resistor sehingga bagian sini masih positif. Nah, ketika di sini dibuka,
maka dia akan berubah menjadi logika negatif karena bagian transistornya ini dia tersambung ke bawah. Sehingga ini positif, kemudian dia menjadi beban, R1-nya menjadi beban, sehingga bagian sininya akan berubah bernilai negatif. Nah, ketika bernilai negatif, di bagian kanan dia ada tegangan masuk, kemudian di sini ada ground masuk ke sini. Oke, sehingga dia berputar ke kiri, karena di bagian kanannya dia bernilai positif. Sini, jadi ini ya, dia bernilai positif. Kemudian ketika kita buka arah sebaliknya, maka akan ada tegangan dari sebelah kiri, kemudian ground-nya dari sebelah kanan. Ini ya, tersambung dengan ground. Jadi di sini, atas sini, masuk ke sini. Oke, seperti itu. Oke, ketika satu-satu, maka dia bernilai 0 semua otomatis karena kanan kiri bernilai ground-ground, sehingga motor DC-nya ini kanan kirinya bernilai ground, jadi dia tidak sebuah motor DC dia akan berputar ketika polaritasnya kanan dan kiri itu berbeda ya. Jadi kalau berbeda dia akan berputar, tapi kalau sama maka dia tidak bisa berputar. Jadi kalau dia keduanya ground atau keduanya VCC, maka dia tidak akan berputar. Seperti itu. Oke, itu kurang lebihnya penjelasan tentang driver motor H-bridge, tipe H-bridge atau konfigurasi H dengan menggunakan IRF 9530 dan 540. Nah, alternatifnya untuk IRF yang 9530 bisa diganti 9540. Kemudian kalau yang IRF 540 bisa diganti IRF 530 atau IRF Z44 di sini. Kemudian untuk resistornya di sini bernilai 1K semuanya. Lalu untuk yang transistor NPN BD139 bisa diganti tipe 2N222 atau 9013. Oke. Jadi ini bisa diganti alternatifnya dengan menggunakan transistor NPN yang lain, bebas. Yang penting yang bagian sini adalah NPN. Kemudian diperhatikan juga ya. Oke, perbedaan MOSFET dengan transistor biasa itu, kalau yang transistor yang MOSFET ini, di dalam MOSFET ini ada dioda. Jadi sudah ada dioda di dalam MOSFET itu. Sementara kalau transistor biasa, dia tidak memiliki dioda di dalamnya. Oke, itu perbedaan antara MOSFET dengan transistor biasa. Jadi ada dioda kalau di dalam MOSFET-nya. Oke, demikian penjelasan materi tentang driver motor. Oke, tambahan sedikit. Untuk mengendalikan kecepatan motor DC, kita perlu yang namanya PWM ya. Oke, nanti salah satu pin ini itu harus disuplai dengan PWM, kemudian 0 sampai 255 atau 0 sampai 1023 range jangkauannya. Kemudian salah satu itu akan menjadi enable atau konfigurasi 0 dan 1-nya. Jadi yang atas ini dia di-set sebagai inputan PWM, yang bawah itu untuk direction-nya atau arahnya, dia 0 atau 1. Oke, kemudian ketika ini PWM-nya bernilai positif atau bernilai negatif, maka nanti akan bisa merubah arah putaran motornya. Oke, demikian penjelasan tentang driver motor. Tipe H-bridge IRF 9530, 540. Semoga bisa bermanfaat. Untuk aplikasinya, selain motor DC, bisa juga untuk mengendalikan lampu ya, lampu dengan tegangan yang besar. Ada juga sistem levitasi magnetis, atau bisa juga untuk boost converter, seperti itu bisa menggunakan konfigurasi ini. Jadi jika perlu konfigurasi driver motor yang perlu merubah polaritas arah kanan kiri, tapi lebih banyak aplikasinya di motor DC. Oke, demikian penjelasan materi tentang driver motor H-bridge IRF 540 dan 9530. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.